Welcome to Queen My Channel. Aku bukan penggoda. Episode 2. Sesampainya di kediaman Pak Edward, aku keheranan melihat mobil Pak Edward masih terparkir. Biasanya jika aku datang sudah tidak ada lagi mobilnya berparkir. Itu artinya lelaki itu masih ada di dalam rumah. Kulihat jam yang melingkar di pergelangan tanganku, memastikan jika aku tidak kecepatan datang. Dan benar saja, aku tidak salah. Jam sekarang sudah jam 10. Mungkin dia naik taksi, pikirku. Aku pun berjalan masuk ke dalam rumah, melalui pintu belakang tentunya. Saat aku sudah masuk ke dalam dapurnya yang besar dan megah itu, aku dikejutkan dengan keberadaan Pak Edward yang tengah menyeduh kopi hitam. "Pagi, Pak," sapaku tanpa menatapnya. Hanya itu kata yang keluar dari mulutnya. Aku pun sudah biasa. Bagiku, Pak Edward bicara panjang lebar adalah sebuah keajaiban. Aku meletakkan tasku, lalu bersiap mengerjakan tugasku, yaitu membersihkan rumah. Dari ujung mata dapat kulihat Pak Edward mulai beranjak dari pantry. Namun saat di pertengahan jalan, langkahnya terhenti dan menoleh kepadaku. "Apa kamu bisa memasak?" tanyanya. Aku mengangkat kepalaku, hingga kini aku bisa menatap wajah tampannya yang datar itu. Sedikit, Pak, tapi tidak mahir," jawabku seadanya. "Bisa tolong buatkan saya makanan?" Aku melotkan alisku. Jujur itu bukan termasuk tugasku, karena tugasku hanyalah bersih-bersih dan mencuci pakaian kotornya saja. "Saya akan berikan bonus di gajimu." Mendengar kata bonus, tentu saja aku akan tergoda. Siapa yang tidak tergoda dengan bonus? "Baik, Pak, saya buatkan. Bapak mau makan apa, Pak?" tanyaku penuh semangat. Tentu saja semangat, karena akan mendapat bonus. Kebetulan Revano harus membayar uang gedung sekolah akhir bulan ini. Apa saja? Setelah mengucapkan dua kata itu, dia langsung melenggang pergi, meninggalkan aku yang bingung harus memasak apa. Aku sendiri tidak tahu masak-masakan orang kaya. Ya, maklum sajalah ya. Aduh, aku harus masak apa ini? Risauku sendiri. Aku pun langsung saja berjalan menuju kulkas mencari bahan makanan yang bisa aku olah menjadi makanan. Saat aku membuka kulkas, sialnya tidak ada apa-apa. Hanya ada sekerat daging, 1 ikat sayur sawi, dan 2 butir telur. Mulutku terbuka melihat isi kulkas itu. Yang benar saja, isi kulkas orang kaya hanya itu saja. Kalau seperti ini masak apa? Ya udah sih, masak nasi goreng aja kali ya. Lagian, salahan dia juga punya kulkas bagus tapi gak ada isinya. Aku pun mulai mengeluarkan semua isian kulkas yang aku lihat tadi, termasuk sekerat daging sapi. Aku berniat mencampurkan daging sapi itu ke nasi goreng. Beberapa menit berkutat dengan seperangkat alat masak, akhirnya nasi goreng ala seorang Juliana pun telah jadi. Aku menatanya di dalam sebuah piring, lalu kuletakkan di meja makan. Baru saja aku akan memanggil Pak Edward, lelaki itu sudah lebih dulu tiba. "Pak, sudah jadi, silakan," ucapku mempersilahkan dengan sangat amat ramah. Tanpa menjawab, dia langsung saja duduk dan memakan nasi goreng buatanku itu. Aku sedikit takut, khawatir tidak sesuai dengan lidahnya. Ya, maklum, terkadang selera orang kaya sedikit berbeda dengan kita yang biasa ini kan. Tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda dia akan melepehkan. Kulihat dia malah lahap sekali memakannya. Entah dia lapar atau suka, aku pun tidak tahu. Kupilih untuk pergi melanjutkan tugasku yang lain. Seperti biasa, aku membersihkan seluruh rumahnya yang besar ini. Lelah. Oh, tentu saja. Tapi tidak apa, demi anak dan ibuku, aku tidak akan mengeluh. Tepat jam 5 sore, semua pekerjaanku telah selesai. Dan seperti biasa pula, aku akan bersiap pulang. Sedangkan Pak Edward, aku tidak melihatnya setelah makan tadi. Sepertinya dia tengah berada di kamarnya. Aku tidak tahu juga, karena aku sendiri tidak pernah masuk ke kamarnya. Aku memang membersihkan rumah terkecuali kamar pribadinya. Baru saja aku hendak keluar dari pintu dapur, suaranya memanggil menghentikan langkahku. "Iya, ada apa, Pak?" tanyaku. "Bisa kamu temani saya belanja isi dapur malam ini?" Aku tentu saja sedikit terkejut. Tidak biasanya seorang Julian Edward Stewart seperti ini.
Biasanya berbicara saja sangat langka, sampai aku mengira dia kembaran Mister Limbut yang memiliki peliharaan burung hantu itu. Mataku mengerjap beberapa kali saat aku tersadar dia tengah menatapku menunggu jawaban. Maaf Pak, tapi saya tidak bisa Pak. Keningnya mengkerut. Saya akan bayar kamu seberapapun itu. Lagi-lagi aku dibuat terperangah. Yang benar saja, kenapa dia sampai segitunya? Bahkan rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk ditemani belanja isi dapur. Bukannya dia selalu melakukannya sendiri. Aku diam sejenak. Jika saja aku tidak berjanji pada Mami, maka sudah pasti akan aku ambil tawaran dari Pak Edward. Tapi masalahnya, aku sudah berjanji pada Mami jika malam ini aku akan melayani tamu istimewanya. Dan Mami sendiri menjanjikan bayaran 2 kali lipat karena tamu malam ini tamu spesial katanya. Maaf Pak, tapi saya tidak bisa, jawabku. Oke. Dia pun berbalik dan melenggang masuk. Dan aku kembali melanjutkan tujuanku untuk pulang, kemudian bersiap kembali bekerja malam. Aku menghela nafas saat pulang kembali harus melewati para ibu-ibu yang setiap sore akan berkumpul hanya untuk bergosip. Resiko tinggal di perkampungan memang seperti itu. Banyak CCTV yang memantau dan banyak wartawan rumpi. Malas sekali rasanya. Lirihku malas dengan langkah yang gontai. Juli, capek banget kayaknya. Habis menggoda siapa, Jul? Enak nggak? Aku memejamkan mataku, menahan gemuruh yang siap meledak. Aku memilih diam dan terus melangkah membiarkan para ibu-ibu itu bergosip ria tentang diriku. Lihat aja, pasti sebentar lagi dia bakal pergi lagi tuh. Biasa, pekerjaan haram dia itu menggoda para laki-laki. Sumpah amit-amit deh kalau punya anak seperti itu. Kasihan sekali itu Ibu Sri punya anak tapi gak bener. Pantas aja lakinya menghilang ya. Aku mendengar ucapan mereka itu meski aku sudah berlalu. Bagaimana tidak dengar? Mereka bergosip sangat nyaring. Iya, sepertinya lakinya gak tahan kali sama kelakuan dia. Atau udah gak enak lagi. Longgar. Gelak tawa terdengar nyaring masuk ke dalam gendang telingaku. Neng Juli, baru pulang? Sapa Kang Bakso yang setiap sore mangkal di kampung. Iya Kang. Jul, gak mau godai Akang aja Jul. Akang juga punya duit loh ini, ucap salah satu lelaki pemabuk yang ada di kampung itu. Aku diam, tak mengubris dan melanjutkan langkahku pulang ke rumah. Mama, teriak kedua anakku saat aku baru tiba di rumah. Hal seperti inilah yang membuat lelahku lenyap seketika. Mama baru pulang, tanya Revano memelukku. Iya abang, adik mana bang? Tanyaku. Adik sama nenek di dalam. Nenek lagi masak buat ampal jagung ma, enak sekali. Oh ya, abang udah cicipin pasti ya. Godaku mencolek pipinya yang putih. Iya ma, ayo masuk ma, jangan di luar. Abang tidak suka sama para tetangga kita. Sudah kubilang kan jika anak pertamaku itu dewasa sebelum waktunya. Mama, adik mempal agung. Aku tertawa kecil saat masuk ke dalam rumah melihat pemandangan seperti ini. Kulihat Kevano berlari kecil dengan mulut penuh dan tangan membawa ampal jagung buatan mamaku tercinta. Oh adik, udah mandi apa belum? Belum mama, adik tidak mau mandi, padahal abang udah suruh mandi, sahut Revano dengan gaya sok dewasanya. Adik kebiasaan ini, lain kali kalau abang yang ajak mandi ya sayang. Adik mau mandi mama mah, jawabnya dengan cara bicaranya yang belum terlalu lancar. Aku juga tidak tahu, mungkin Kevano sedikit lambat dari anak yang lain, tapi tidak apa, yang terpenting dia sehat. Bu, aku ke dapur dan melihat ibuku tengah memasak. Jul, sudah pulang? Mandi sana, sekalian mandiin Kevano ya. Tadi ibu mau mandiin, dia gak mau. Sama Revan juga gak mau. Selesai mandi, kami makan bersama. Sudah menjadi kebiasaan, makan malam kami menjadi makan sore. Musabab, aku yang harus turun bekerja jam 7 malam. Ma, Revano memanggilku di sela-sela makannya. Iya sayang, kenapa nak? Tanyaku lembut. Tadi abang berantem di sekolah. Aku dan ibu sama-sama kaget mendengarnya. Hah?
Berantem? Kenapa, Cuk? Tanya ibu dengan wajah panik. Pantas saja tadi aku melihat baju sekolah Revano kotor dari biasanya. Aku tidak mengira jika dia habis berkelahi. Iya, Nek, abang kesal. Mereka menghina nenek dan mama. Abang tidak suka ada yang menghina nenek dan mama.